Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai sifat-sifat limit fungsi. Di sini kita mempunyai dua fungsi, katakanlah fx dan gx. Fungsi ini mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n-nya adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, limit x mendekati a dari suatu fungsi konstan, katakanlah k, ya. Di sini tadi ya, k-nya adalah bilangan real, maka hasilnya adalah k itu sendiri. Ya, misalnya contoh seperti ini. Limit x mendekati negatif 2 dari fungsi 5. Ya, di sini kan hanya konstanta saja fungsinya, berupa fungsi konstan, ya, tidak ada variabel. Sehingga berapapun pendekatan x-nya, itu maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri, ya. Jadi limit x mendekati negatif 2 untuk 5 itu hasilnya adalah 5. Ya, itu. Kemudian sifat yang kedua. Limit x mendekati a untuk x di sini adalah fungsi identitas, ya, sebuah variabel. Nah, maka ini hasilnya akan sesuai dengan pendekatannya. Ya, jadi kalau limit x mendekati a dari fungsi x, maka hasilnya adalah a. Kita lihat contohnya. Di sini limit x mendekati 3, ya. Jadi pendekatannya itu 3. Kemudian fungsinya adalah x, maka hasilnya adalah 3. Sesuai dengan nilai pendekatannya, karena memang mensubstitusi fungsi identitas ini, ya, yaitu variabel x saja. Kemudian berikutnya di sifat yang ketiga, limit x mendekati a dari perkalian antara sebuah konstanta dengan fungsi, maka itu nilainya sama dengan perkalian antara konstanta, ya. Jadi konstantanya dipindahkan ke depan sebagai faktor pengali dikalikan dengan limit fungsi, nilai limit fungsi dari fungsinya, ya. Kita lihat di sini limit x mendekati 2, di sini faktor pengalinya yaitu 5, ya, sebagai koefisien, ya, dari fungsi 3x dikurangi 5. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan cara 5-nya kita pindahkan ke depan, 5 dikalikan dengan limit fungsi x mendekati 2 dari 3x dikurangi 1, ya. Nah, ini jadi tinggal kita substitusikan, ini nilai pendekatannya jadi 3 dikalikan 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 5 dikalikan 3 kali 2-nya adalah 6. 6 dikurangi 5-nya dikurangi 1-nya adalah 5, jadi hasil akhirnya adalah 25. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, jika kita mempunyai penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi, kemudian kita tentukan nilai limit fungsinya, itu sama artinya jika kita memecah, ya, masing-masing limit fungsi untuk fx dan gx ini, ya, dengan pendekatan yang sama. Jadi limit x mendekati a untuk penjumlahan atau pengurangan dua fungsi fx ditambah atau dikurangi gx, maka bisa dipisahkan menjadi limit x mendekati a dari fungsi fx ditambah atau dikurangi dengan limit fungsi, ya, x mendekati a dari gx. Jadi pendekatannya di sini tentu saja harus sama, ya. Kita lihat contohnya. Limit x mendekati 1 dari 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, di sini fungsi yang pertama adalah 3x pangkat 2. Jadi kita bisa memisahkannya seperti ini. Limit x mendekati 1 dari fungsi yang pertama yaitu 3x pangkat 2, ya, ditambah limit x mendekati 1 dari fungsi yang kedua yaitu 2x. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja. Berarti 3 dikalikan 1 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikalikan 1, jadi hasilnya adalah 5, ya. 3 ditambah 2. Itu contoh yang keempat. Jadi memisahkan penjumlahan atau pengurangan dua fungsi. Kemudian yang kelima, untuk limit fungsi dari perkalian dua fungsi, ya. Di sini juga kita bisa memisahkannya menjadi perkalian masing-masing limit fungsinya. Jadi tadinya
dua fungsi dikalikan lalu dicari limitnya, bisa kita ubah menjadi masing-masing limitnya kita cari lalu dikalikan ya. Kita lihat di sini X mendekati 2, ini fungsi yang pertama dikalikan fungsi yang kedua. Maka hasilnya sama dengan limit X mendekati 2 dari fungsi yang pertama dikalikan dengan limit pendekatannya sama X mendekati 2 dari X dikurangi 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kita substitusikan, berarti 2 dikalikan 2 ditambah 3. Kita kalikan dengan, kita substitusikan 2 dikurangi 1, jadi hasilnya adalah 4 ditambah 3-nya adalah 7, dikalikan 1, jadi hasilnya adalah 7. Itu untuk sifat yang kelima. Berikutnya untuk sifat yang keenam ya. Di sini adalah pembagian dua fungsi. Jadi ketika kita menemukan pembagian dua fungsi, kemudian ditentukan nilai limit fungsinya, maka kita bisa memecahnya menjadi pembagian limit fungsi masing-masing ya. Seperti ini, dengan catatan tentu saja nilai limit fungsi dari bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0 agar terdefinisi hasilnya ya. Seperti ini, kita lihat ini fungsi yang pertamanya di pembilang kita anggap sebagai fx-nya ya. Kemudian fungsi yang keduanya adalah X kurangi 8, itu sebagai Gx-nya. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan cara kita cari dulu nilai limit untuk fungsi yang berada di pembilang, kemudian dibagi dengan nilai limit fungsi dengan pendekatan yang sama di bagian penyebut ya. Nah, seperti ini. Baru setelah itu masing-masing kita substitusikan, berarti 3 dikali 3 tambah 6, yang ini berarti 3 dikurangi 8, sehingga hasil akhirnya adalah 9 ditambah 6-nya adalah 15, dibagi dengan negatif 5 ya, jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, itu untuk sifat yang ke-6. Kemudian untuk sifat yang ke-7, jika kita punya sebuah fungsi berpangkat n ya, maka ini bisa kita tentukan ya, ketika kita mempunyai sebuah fungsi berpangkat n ya, dicari limit fungsinya ya. Nah, kita bisa tentukan nilai limit fungsinya dulu, baru hasil akhirnya dipangkatkan dengan n. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau kita mau memangkatkan dulu ini, fungsi 3x pangkat 2 dikurangi 1 dipangkatkan 5, tentu agak sedikit rumit ya. Nah, maka untuk mempermudah, nilai limitnya kita cari dulu dari fungsi ini ya. Jadi ini bisa kita tentukan dengan limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, baru nanti hasil limit fungsinya kita dipangkatkan 5, kita pangkatkan 5. Jadi kita substitusikan dulu ya, 3, 1 pangkat dikalikan 1 pangkat 2 dikurangi 1, nanti hasilnya baru dipangkatkan 5. Jadi kita hitung dulu di sini, 3 dikurangi 1-nya adalah 2, dipangkatkan 5, jadi hasil akhirnya adalah 32 ya. Itu untuk sifat yang ke-7. Yang terakhir di sini adalah jika kita punya ya akar n dari sebuah fungsi ya, kemudian dicari limitnya, itu sama saja nilainya dengan nilai akar dari limit fungsi ya, tentu saja dengan pendekatan yang sama. Nah, di sini nilai akarnya itu lebih dari sama dengan 2, jadi minimalnya adalah 2 dan n-nya adalah bilangan asli, dan ya nilai limit fungsinya ini harus merupakan anggota bilangan real. Jadi terdefinisi ya nilai akarnya di bilangan real, bukan imajiner. Nah, kita lihat contohnya di sini. Limit x mendekati 5 dari akar 3 dari x kuadrat ditambah 2 ya. Nah, ini bisa kita tentukan dengan cara memasukkan nilai pendekatannya ya ke dalam tanda akar. Jadi di sini kita cari dulu limit x mendekati 5 dari x pangkat 2 ditambah 2 ya. Nah, ini berarti akar 3 ya. Nah, ini kita substitusikan langsung, berarti 5 pangkat 2 ya ditambah 2. Jadi kita punya akar 3 ya, dari 25 ditambah 2-nya adalah 27 ya. Jadi hasil akhirnya adalah
3. Nah, itu sifat yang terakhir. Nah, sebenarnya sifat-sifat limit fungsi ini nanti akan lebih berguna di dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya, kemudian juga di aplikasi limit. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.